Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Dr. Airin Aldiani, spesialis paru dari Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Budi Asih. Asma bisa terjadi, sebenarnya itu adalah satu hal yang multifaktorial. Jadi biasanya ada berbagai penyebab daripada asma. Yang pertama adalah faktor dari lingkungan luar atau eksternal yang biasa kita sebut sebagai alergen atau iritan tadi. Kemudian yang kedua biasanya bisa disebabkan oleh faktor genetik ataupun keturunan. Dan yang terakhir itu bisa disebabkan dari faktor dalam, salah satunya seperti berat badan yang berlebih ataupun dari masalah dari saluran pencernaan, itu juga bisa menyebabkan asma. Orang yang terkena asma kita kenal sebagai hiperreaktivitas bronkus atau kondisi saluran nafas yang teriritasi oleh alergen ataupun iritan. Untuk asma, jadi pasien itu biasanya mengalami kondisi batuk, nafas yang sesak atau sulit bernafas, sampai dengan produksi mukus yang berlebihan atau hipersekresi mukus yang biasanya kadang-kadang bisa dikeluarkan ataupun tidak bisa dikeluarkan. Keseluruhan itu kita sebut sebagai hiperreaktivitas bronkus atau gejala pada asma. Asma merupakan salah satu kondisi kronik. Saat ini asma belum ada obat yang dapat menyembuhkan secara total. Namun obat-obatan saat ini itu biasanya bisa mengontrol kondisi pasien sehingga beraktivitas dengan baik, mengurangi keluhan dan gejala dari waktu ke waktu. Biasanya obat-obat yang kita berikan berupa inhaler atau terapi inhalasi, kemudian bisa dengan obat-obatan oral dan juga mengganti gaya hidup agar lebih baik. Untuk mengubah gaya hidup sehat agar terhindar dari asma, yang pertama adalah kita harus bisa berolahraga secara teratur. Namun kalau pada kondisi pasien yang memiliki asma berat, itu kita harus bisa mengukur olahraga apa yang tidak bisa memberatkan asma kita. Yang kedua adalah faktor dari seperti makanan, itu biasanya kita harus menghindari makanan-makanan apa yang bisa memicu batuk, kemudian memicu asam lambung agar tidak memperparah asmanya. Yang ketiga, itu kita harus menghindarkan kondisi stres supaya tidak memperberat asmanya. Dan yang terakhir, kita harus bisa untuk mengatur emosi agar tidak terjadi asmanya. Sahabat sehat, jika sahabat sehat memiliki gejala asma ataupun asma yang tidak terkontrol, sahabat sehat sekalian dapat memeriksakan diri ke klinik paru di RSUD Budi Asih.